Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi dengan Kak Olvi di channel Matkurs. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya tentang pembahasan soal-soal Olimpiade KSM Matematika MI tahun 2018 tingkat kabupaten. Soal nomor 21, pada saat musim haji, Asrama Haji Surabaya mengadakan manasik haji. Agar dapat memastikan para calon jamaah haji bugar, tawaf dilakukan dengan lintasan konstan. Jarak miniatur Ka'bah dengan jamaah haji saat tawaf sepanjang 14 meter. Satria adalah salah satu calon jamaah haji. Pada saat tawaf dia sudah menempuh lintasan sepanjang 396 meter. Berapa sisa putaran yang harus ditempuh Satria agar tawafnya selesai? Oke, caranya adalah kita tahu bahwa tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan yang diketahui tadi adalah sudah melintasi atau sudah menempuh 396 meter. 396 meter. Lintasan yang belum ditempuh adalah yang ditanyakan. Jadi ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi lingkaran dengan miniatur Ka'bahnya sebagai pusat lingkaran, dan ini adalah jamaah hajinya dengan jarak miniatur Ka'bah dan jamaah haji adalah 14 meter. Jadi 14 meter ini adalah sebagai jari-jari, Kemudian karena ini bicara tentang mengelilingi, maka soal ini adalah berkaitan dengan keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali diameter. Karena jari-jarinya adalah 14 cm, 14 meter maksud saya, 14 meter, maka diameternya adalah 28. Jadi 22 per 7 kali 28 sama dengan ini 7 dengan 28 bisa kita coret, hasilnya 4. Jadi 22 dikali 4 sama dengan 88 meter. Nah, yang ditanyakan adalah bukan 88 meternya ini. Jadi kita harus mencari dulu kurangnya berapa meter jika sudah melewati 396 meter. Untuk 7 kali putaran maka kita perlu 7 kali 88. Jadi karena tadi keliling lingkaran itu 88, kalau 7 kali berarti kita tinggal mengalihkan 7 kali keliling lingkaran. Hasilnya 616. Nah, maka lintasan yang belum ditempuh adalah, jadi 616 dikurangi 396. Ini 396, hasilnya adalah 220. Sekarang tinggal kita pikirkan adalah 220 meter itu berapa kali putaran. Nah, itu didapat dari, karena tadi satu putaran penuhnya 88 meter, maka 220 dibagi 88 hasilnya adalah 2,5 putaran, dan jawabannya adalah yang C. Soal nomor 22, suatu bilangan bulat dikatakan palindrom jika cara membacanya dari depan maupun dari belakang sama. Jika diabaikan tanda titik 2 pada suatu jam digital, berapa waktu tertentu menunjukkan suatu palindrom? Misal 1001, 222, 1221. Banyak waktu yang dipalindrom dalam kurun waktu 12 jam dari jam 1.00 hingga jam 12.59 adalah, ya ini maaf ya tadi belum kehapus. Oke, kita mulai dari jam 1 dulu. Jadi 1001, kemudian 111, kemudian 121. Ini maksudnya adalah, jadi kalau dibaca dari depan 101, kemudian kalau dari belakang 101. Nah, 111, berarti ini dari depan juga 111, dari belakang juga 111. Nah, begitu seterusnya sampai 151. Dari belakang juga 151. Nah, kasus seperti ini akan terjadi sampai nanti di jam 9. Jadi tengahnya 0, tengahnya 1, tengahnya 2, tengahnya 3, sampai tengahnya 5. Kenapa 6 tidak bisa? Karena tidak mungkin 969 itu tidak mungkin. Kenapa? Karena menit hanya sampai 60 kan ya. Jadi kalau 6 kita pakai, apalagi 789, nggak mungkin lagi, karena 9.69 ini tidak ada. Kita mentok hanya sampai 5. Kemudian jam 10. Nah, kalau 10 itu hanya ada 10.01, 10.01, dari belakang 10.01. Jam 11 juga begitu, 1111, jam 12 12.21 ada 1. Nah, karena ini tadi jam 1 ada 6, jam 2 ada 6,
sampai jam 9, maka 6 dikali 9 dapatnya 54. Nah, total bilangan palindrom dalam kurun waktu 12 jam adalah ini 54 ditambah dengan 1, 2, 3, 3 sama dengan 57. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya, bilangan yang menempati posisi satuan dari hasil penjumlahan 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial dan seterusnya sampai ditambah 2018 faktorial sama dengan jumlah ayat pada surat. 1 faktorial itu 1, 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 2, 3 faktorial 3 kali 1, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, sampai di 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu dapatnya 120. Maka nanti pas di 6 faktorial, karena segini ya, segini tadi 120, maka kita tinggal ngalikan 120 kali 6, 720. Begitu juga nanti ketika 7 faktorial, pasti kita tinggal ngalikan lagi 720 dengan 7 dan seterusnya. Nah, berarti pasti digit terakhirnya nanti ada nolnya. Nah, yang sebagai satuan mulai dari 5 faktorial pasti ada nolnya. Nah, maka bilangan yang menempati posisi satuan adalah, ya jadi kita tinggal mengambil satuannya saja, 1 tambah 2 tambah 6 tambah 4 tambah 0 tambah 0 itu. Nah, ketemu satuannya adalah ini 3. 1 tambah 2 3 tambah 6 9 tambah 4 13. Meskipun di sini ada simpanan 1, nanti berapapun yang angka menempati puluhan itu tidak perlu dicari, karena yang ditanyakan hanya bilangan yang menempati posisi satuan. Jadi satuannya adalah 3 dan sama dengan jumlah ayat pada surat Al-Kautsar. Kemudian 24. Nah, saya gambar sekalian ya. Jadi ekstrakurikuler MI Al-Hidayah merupakan orientasi siswa baru setiap tahun. Sebelum pemilihan pasangan, para anggota membentuk formasi lingkaran. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membaca Al-Quran beserta terjemahannya secara berpasangan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk berpasangan dengan teman yang berada di tepat sebelah kanan atau kirinya. Kemungkinan pasangan mungkin yang terjadi jika banyak anggota baru adalah 40 orang. Jadi kalau kita gambarkan 40 orang itu duduk melingkar seperti ini. Nah, andaikan ini ada anak A, anak B, dan anak C. Anak A tidak boleh berpasangan dengan anak C ataupun dengan anak B. Jadi anak A hanya boleh berpasangan dengan ini, sama yang di sini. Jadi tidak boleh yang tepat di kanan atau kirinya. Nah, pasangan A yang mungkin pasti nanti ada 37 orang atau 37 anak. Jadi 40 dikurangi 3 anak ini, ABC ini ya. Pasangan B nanti juga pasti ada 37 orang juga, karena nanti ada yang di kirinya B, ada yang di kanannya B, dan B sendiri tidak dihitung. Jadi 37 kemungkinan juga. Karena ada 40 orang, maka ada 40 orang yang dikali dengan 37 kemungkinan. 40 kali 37. Nah, tapi yang dipasangkan awal maka hanya dihitung satu kali. Misalkan A dipasangkan dengan D, misalkan A dipasangkan dengan D, maka ketika nanti kita mendapati D dipasangkan dengan A itu akan sama. Jadi kita hitung satu kali saja, maka ini bukan lagi 40 tapi 37 dikali dengan 20 atau separuhnya 40, dan hasilnya adalah 740 pasangan. Atau bisa juga sebenarnya ada rumus untuk menghitung banyak diagonal segi N. Karena ini tadi ada 40, maka kita anggap ini adalah mencari diagonal segi 40. Yang rumusnya adalah setengah kali N ini adalah banyaknya diagonal kali N min 3. Setengah kali 40 kali 40 min 3. Setengah kali 40 kali 37, 740. Hasilnya sama. Nah, jawabannya adalah yang B. 740. Ya, sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih.